Kali ini saya akan mempresentasikan praktikum D11 tentang constraint. Saya Devita Azza dari kelas 2D4 ITA dengan NRP 74100-424 dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Semara, Sarjana Komputer, OCA. Tujuan pembelajaran pada bab ini memahami definisi constraint, dapat membuat constraint, dapat melakukan pemeliharaan constraint. Definisi constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misal, terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Oracle menyediakan beberapa tipe constraint. Ada not null, unique, primary key, foreign key, dan check. Not null constraint. Suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai null. Kolom yang berfungsi sebagai primary key otomatis tidak boleh null. Percobaan 1. Berikut akan dicontohkan pembuatan tabel dengan constraint not null. Jadi create tabel employee dalam kurung IMP no number 4 dalam kurung 4 in name varchar 2 10 not null, job varchar 2 9, dan depno number 7,2 not null. Jadi dimana in name dan depno nya ini harus diisi. Unique constraint. Constraint unik mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Percobaan kedua, berikut akan dicontohkan pembuatan tabel dengan constraint unik. Jadi create tabel departemen, depno number 2, di name varchar 2 14, log varchar 2 13, constraint dep name UK unique di name. Jadi kita membuat tabel dengan nama departemen, isinya seperti berikut dengan constraint. Ini nama constraint-nya unique, dan dimana di name-nya yang akan kita buat unique. Primary key constraint. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu garis data menjadi unik. Cobaan 3, berikut akan dicontohkan pembuatan tabel dengan constraint primary key. Create tabel departemen, depno number 2, di name varchar 2 14, log varchar 2 13, constraint dep di name UK unique dalam kurung di name, constraint dep depno PK primary key dalam kurung di depno. Jadi kita membuat tabel dengan nama departemen dengan isinya seperti berikut, dan constraint-nya yang akan kita beri unik adalah di name, sedangkan yang akan kita beri primary key adalah depno. Berikutnya adalah foreign key constraint. Foreign key constraint didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Contohnya, cobaan keempat, pembuatan tabel dengan constraint foreign key. Jadi create employee IMP no number 4 email varchar 2 10 not null, job varchar 2 9, depno number 7,2 not null, constraint EMP depno FK foreign key, depno reference departemen dalam kurung depno. Jadi dimana kita membuat tabel dengan nama employee dengan isi seperti berikut. Constraint-nya adalah
Ini nama constraint-nya foreign key. Kita akan membuat foreign key di depno. Foreign key-nya adalah depno dengan reference-nya adalah departemen. Jadi departemen ini sebagai primary key-nya, depno pada tabel departemen sebagai primary key. Berikutnya adalah check constraint. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data dalam tabel. Percobaan 5, constraint check berikut akan ditambahkan pada tabel yang telah dibuat pada percobaan 4. Kondisi yang harus dipenuhi oleh check adalah bahwa nilai dari kolom depno berada antara 10 dan 99. Jadi alter tabel employee add constraint IMP depno CK check dalam kurung depno between 10 and 99. Jadi dimana di sini adalah kita menggunakan alter tabel karena kita menambahkan constraint. Jadi alter tabel employee add constraint IMP depno CK adalah jenis nama dari constraint. Check yang kita cek adalah depno-nya dengan kondisi between 10 and 99. Menambahkan satu constraint. Untuk menambahkan satu constraint digunakan perintah alter tabel. Cara penulisannya alter tabel add constraint type tipe kolom. Pada percobaan 6 akan ditambahkan kolom baru MGR number 4. Kemudian tambahkan constraint primary key pada kolom IMP no, dan terakhir tambahkan constraint foreign key pada kolom MGR. Jadi pertama adalah kita menambahkan kolom baru MGR dengan number 4. Jadi alter tabel employee add dalam kurung MGR number 4. Lalu tambahkan constraint primary key pada kolom IMP no. Jadi alter tabel employee add constraint IMPPK primary key yang akan menjadi primary key adalah IMP no, berarti primary key dalam kurung IMP no. Dan yang terakhir tambahkan constraint foreign key pada kolom MGR. Jadi alter tabel employee add constraint IMP MGR FK foreign key, dimana yang menjadi foreign key-nya adalah MGR, sedangkan reference-nya ada pada IMP no pada tabel employee, jadi sebagai primary key-nya. Lalu menghapus constraint. Untuk menghapus satu constraint juga digunakan perintah alter tabel. Jadi penulisannya alter tabel, nama tabel, drop constraint tipe kolom. Jadi pada percobaan 7, hapus constraint manager pada percobaan ke-6 dari tabel employee. Jadi alter tabel employee drop constraint IMP MGR FK. Untuk menghapus kolom yang merupakan primary key yang ada pada tabel parent yang berhubungan dengan suatu kolom pada tabel child, kolom ini merupakan foreign key dalam tabel parent. Digunakan perintah cascade. Percobaan 8, hapus primary key depno yang ada pada tabel dep. Jadi alter tabel dep drop primary key cascade. Menonaktifkan atau disable constraint. Untuk menonaktifkan constraint gunakan kosa disable. Pada percobaan 9, nonaktifkan constraint IMPPK yang telah dibuat pada percobaan 6. Jadi alter tabel employee disable constraint IMPPK cascade. Mengaktifkan atau mengenable constraint. Untuk mengaktifkan kembali constraint gunakan klausa enable. Percobaan 10, aktifkan kembali constraint IMPPK IMP no PK yang telah dinonaktifkan pada percobaan 9. Jadi kalau kita ingin mengaktifkan kembali, kita menggunakan klausa enable. Alter tabel employee
enable constraint IMP PK. Menampilkan constraint. Tabel user underscore constraint menyimpan informasi tentang constraint. Cobaan 11, tampilkan nama constraint, tipe constraint, dan kondisi pencarian pada constraint. Jadi, sini adalah SQL-nya. Kolom search condition format A20, lalu select constraint name, constraint type, search condition from user constraint, where dimana tabel name-nya adalah employee, ketik employee, maka akan keluar hasil seperti ini. Jadi kolom tipe constraint atau constraint type dapat diisi C untuk constraint check, R untuk referential integrity atau foreign key, dan P untuk primary key, dan U untuk constraint unique. Selanjutnya kita akan masuk ke latihan soal. Jadi yang pertama, buat tabel departemen dengan struktur seperti berikut. Berarti create tabel departemen ada nodepnya adalah number 2, lalu ada nama dep dengan varchar 2 14, lalu ada lokasi varchar 2 13 ini, lalu koma kita buat constraint-nya, constraint nodep PK sebagai primary key, sebagai primary key adalah nodep ini, lalu kita execute. Lalu dengan constraint dibuat bersamaan dengan Anda. Lalu untuk kita membuat keterangannya, kita akan mengklik keterangannya, yaitu comment untuk membuat comment seperti ini. Kita comment on kolom department nodep is nomor departemen. Berikutnya adalah nama dep. Jadi ini kita tuliskan aja nama dep adalah nama departemen. Lalu lokasi departemen. Setelah itu lalu kita lihat select from departemen. Latihan soal nomor 1, buat tabel departemen dengan struktur seperti berikut. Berarti create tabel departemen dan kurung nodep number 2, nama dep
varchar 2 14 lokasi varchar 2 13. Lalu kita buat constraint-nya. Constraint-nya adalah no depth pk, lalu primary key. Jadi dengan constraint primary key yang akan diberi primary key adalah no depth. Seperti ini tabel create. Lalu kita akan membuat komen untuk keterangan di sini. Jadi comment on column department dot no depth is nomor departemen. Lalu ada nama departemen, lalu lokasi. Untuk melihat komen pada tabel departemen, jadi select bintang from user call comment where, dimana tabel name-nya adalah departemen. Jadi ini sama seperti ini. Nomor 2, buat tabel pegawai dengan struktur seperti berikut. Berarti create tabel pegawai dengan struktur nomor pegawai nomor 4, lalu ada nama varchar 2 10, lalu ada gaji number 7,2, lalu ada no number 2 lalu constraint-nya ada gaji PK cek. Kita menggunakan constraint check, dimana gaji lebih besar dari 0. Lalu primary key dibuat oleh sistem, berarti di dalam nomor port adalah primary key seperti ini. Ada kesalahan ya, tabel create. Lalu untuk membuat keterangan menggunakan comment on kolom pegawai dot nomor
stock is nomor pegawai lalu ada nama pegawai, lalu ada gaji, lalu ada date note, nomor departemen tempat pegawai bekerja. Lalu untuk melihat komen pada tabel pegawai, select bintang from user or comment where, dimana tabel name-nya adalah pegawai. Jadi menjadi seperti ini, keluar seperti ini. Lalu berikutnya nomor 3, buat constraint baru pada tabel departemen. Jadi tabel departemen add constraint nama dev underscore UK unique nama dev seperti ini. Lalu nomor 4, menonaktifkan constraint gaji CK pada tabel pegawai dengan perintah disable. Jadi alter tabel pegawai disable constraint gaji CK. Lalu nomor 5, tambahkan baris baru ke dalam tabel pegawai. Jadi insert info pegawai values 99 sama saya 0, 10. Seperti ini. Lalu nomor 6, aktifkan kembali constraint gaji CK pada tabel pegawai dengan perintah enable. Berarti alter tabel pegawai enable constraint gaji CK. Nah, di sini mengapa perintah tersebut tidak bisa lakukan? Di sini kita tidak bisa melakukan karena pada gaji CK sebelumnya kita enable. Jika kita enable, kita aktifkan, sebelumnya kondisi dari gaji CK itu lebih besar dari 0. Sedangkan yang kita buat pada nomor 5 gajinya adalah 0. Jadi
Jadi sedangkan yang ada di tabel pegawai adalah 0. Jadi tidak bisa kita aktifkan kembali karena tidak memenuhi kondisi awalnya, yaitu kondisi ceknya, di mana kondisi gajinya itu lebih besar daripada 0. Lalu apa yang harus dihapus dari tabel pegawai sebelum constraint gaji CK bisa diaktifkan kembali? Jadi di sini yang perlu dihapus adalah gaji, adalah kolom gaji, atau kalau misalkan bisa diganti, gaji itu bisa diganti dengan nilai lebih dari 0. Jadi di sini gaji sama dengan 0 itu diganti berapapun yang nilainya di atas 0. Atau kalau misalkan kita ingin mengenablekan tabel pegawai, kita hapus saja gaji ini, kolom gaji. Seperti itu. Setelah kita menjawab 6 soal dari bab 10, kita sudah selesai. Jadi atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan semoga apa yang saya presentasikan, apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.